sering lihat ibunya ini nangis sambil meluk adiknya. Mereka bertiga duduk bersimpuh di tanah. Badan mereka penuh debu. Dan Sri lihat wajah ibunya ini membiru kayak habis dipukul. Oke guys, selamat datang kembali di channel Padma Story. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya seperti biasa guys ya, gua kali ini bawain cerita horor lagi guys ya. Ya buat nemenin kegiatan-kegiatan kalian. Dan di video kali ini gua mau sambung part 1 dari cerita yang berjudul Lahirnya Sang Hamba Iblis. Cerita ini ditulis oleh satu akun Twitter yang bernama Zaki Aisyah. Buat kalian yang pengen tahu cerita aslinya dari sebuah tulisannya, kalian bisa langsung follow akun Twitter yang bernama Zaki Aisyah. Dan di part 1 kemarin kita udah tahu bahwa tokoh utama dari cerita ini bernama Sri. Dan dimana Sri ini adalah seorang gadis yang berasal dari desa Sidomulyo. Dan di desa ini masih sering melakukan ritual adat-adat untuk pemanggilan hujan katanya. Karena di desa ini kerap mengalami kekeringan yang cukup hebat. Ritual itu biasanya dilakukan pada hari Jumat Legi di bulan Suro. Dan di part 1 kemarin kita udah tahu waktu mereka masih melakukan ritual adat itu, tiba-tiba ada seseorang itu yang kesurupan. Dan dimana orang yang kesurupan itu dirasuki makhluk yang mengaku namanya itu Darseno. Dan si Darseno itu meminta sebuah tumbal kepala supaya bisa menurunkan hujan di desa itu. Kepala itu tidak lain dan tidak bukan adalah kepala manusia. Apakah warga kampung desa Sidomulyo ini akan memberi kepala kepada si Darseno? Gue juga nggak tahu guys. Kalau mau tahu kelanjutannya, kalian tonton video ini sampai habis. Oke? Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, mending kalian tonton dulu guys. Karena kalau kalian nggak nonton dari part 1, takutnya nanti kalian bingung alur ceritanya ini kayak mana. Yaudah, sebelum lanjut ke videonya, mending kalian tembusin sampai 40.000 like dulu. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya bisa cepet sampai 100.000 subscriber. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media gue di bawah sini. Buat kalian yang punya cerita horor juga nih, kalian bisa langsung kirimin cerita kalian ke alamat email di bawah ini. Yaudah, nggak usah kelamaan, nggak usah banyak bacot, langsung aja kita masuk ke cerita horornya. Sontak ucapan pria itu membuat mereka semua terkejut. Mereka di situ saling pada kebingungan dan ketakutan. Pasalnya emangnya ada orang bodoh yang mau ngasih kepalanya sebagai tumbal. Bulu-bulu kuduknya Sri ini sampai merinding mendengar ucapan itu. Si dukun juga itu tampak kebingungan di situ, dan seketika semua orang di situ jadi hening tanpa suara. Di keheningan itu tiba-tiba ada seorang pria lain dari arah kerumunan warga itu berjalan mendekat ke arah pria yang kerasukan itu. Pria itu adalah Mas Joko, seorang buruh tani juga, sama kayak ibunya Sri. Di situ dia langsung bilang sambil matanya melirik ke arah dukun itu, "Setan yang punya permintaan aneh-aneh kayak gini, jangan sampai dituruti permintaannya." Seketika Mas Joko langsung melompat kayak tubuhnya ini seringan kapas. Dan sekarang dia udah tepat berada di depan pria yang lagi kerasukan itu. Mereka berdua berhadapan-hadapan dengan pandangan yang sama-sama tajam. Si pria kesurupan itu masih dengan posisi merangkak layaknya harimau yang ingin menerkam. Kemudian pria itu ngomong, "Wah, ada juga orang yang siap memberi kepalanya kepada aku. Nyai sudah pasti senang dapat hadiah kepala. Dan otakmu itu otakmu itu daripada nggak kamu pakai untuk berpikir, mending aku sudah habis." Mereka semuanya nyaksikin pemandangan itu, rasanya ingin banget pergi dari tempat itu. Tapi mereka juga penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Si pria kesurupan itu makin tampak mengerikan. Dia merangkak mengelilingi Mas Joko seolah seperti harimau yang mengamati mangsanya. Dengan kedua matanya yang masih menyorot tajam ke arah Mas Joko. Mas Joko di situ masih tetap tenang. Dan tampaknya kata-kata yang dikeluarkan dari si pria yang kesurupan itu tidak mempengaruhi Mas Joko. Sedangkan si dukun di situ hanya terpukau. Dia mengamati dengan seksama seolah dia tahu Mas Joko ini bukan pria yang sembarangan. Dan beberapa detik kemudian, tanpa aba-aba, Mas Joko langsung mulai serangannya dengan secepat kilat menerjang pria kesurupan itu. Tapi pria itu tetap bisa menghindari serangan Mas Joko, tetap dengan posisi merangkaknya seperti harimau tadi. Lalu pria itu membalaskan serangannya lagi dengan cara mencakar Mas Joko. Tapi
Di situ Mas Joko juga bisa menghindari serangan itu. Terus tuh dilakukan serangan demi serangan oleh si pria kesurupan itu. Tapi Mas Joko tetap tenang dan bisa menghindari serangan yang dilakukan oleh pria kesurupan itu. Sekarang tampak raut muka dari pria yang kesurupan itu tuh kayak yang marah karena serangannya tadi nggak bisa ngenain Mas Joko sama sekali. Si pria itu meraung dan mengerang sangat mengerikan serta tatapannya makin tajam ke arah Mas Joko. Dan dia di situ bilang, "Sialan, sebenarnya kamu siapa? Gak mungkin orang kampung punya kekuatan sebesar itu." Mas Joko cuma diem dan gak ngejawab. Hal itu malah ngebuat si pria kesurupan itu makin marah. Lalu dia lakukan serangan secepat kilat lagi dan menyerang ke arah Mas Joko. Tapi kali ini Mas Joko gak kelihatan menghindar. Dia kelihatan siap melawan serangan yang dilakukan oleh pria kesurupan itu. Dan ketika benturan keduanya itu sudah gak terhindarkan lagi, ternyata di sini Mas Joko lebih cekatan. Dia melayangkan sikutannya ke arah rahang pria itu. Seketika pria itu langsung terjatuh ke tanah. Dengan secepat mungkin Mas Joko langsung mengusap wajah pria itu dengan telapak kanannya sembari mengucap sesuatu yang dia ucapkan secara lirih. Yang mampu sedikit Sri dengar waktu itu adalah Mas Joko berbisik kayak gini. "Katakan pada Nyaimu, suatu saat aku akan datang menghabisinya." Pria kesurupan itu tiba-tiba langsung berteriak dan mengerang. Lalu dia lemas kemudian terbaring di tanah. Setelah itu Mas Joko langsung membanding pria kesurupan itu sejenak yang kini telah berbaring lemas. Lalu dia berjalan kembali ke arah kerumunan warga. Tapi Mas Joko ini nggak berjalan ke arah dia pertama kali keluar dari kerumunan warga. Tapi Mas Joko ini berjalan ke arah Sri dan menghampiri Sri. Dan di situ kelihatan Mas Joko ini menatap Sri secara dalam-dalam. Dia nggak kelihatan seperti biasanya. Kali ini dia kelihatan sangat serius sekali. Padahal Mas Joko ini biasanya orangnya suka bercanda. Sri ngerasa dia adalah bukan Mas Joko yang Sri kenal. Apakah mungkin Mas Joko juga ini kesurupan? Dan Sri juga baru tahu kalau Mas Joko ini punya kekuatan untuk menyembuhkan orang kesurupan. Mas Joko makin mendekat ke arah Sri dan mereka masih saling berpandang-pandangan. Sekilas di situ Sri berpikir apa ada yang salah sama dirinya. Dan kemudian Mas Joko ini langsung ngomong ke Sri. "Sri, jangan teruskan. Kamu bakal menyesal." "Melanjutkan apa, Mas? Aku nggak paham maksudmu." Mas Joko pun terdiam di situ nggak ngejawab pertanyaan dari Sri. Dia masih terus tuh mandangin matanya Sri. Lalu seketika kepalanya ini tertunduk dan kemudian seperti terhenyak. Raut wajahnya kini nampak kebingungan, seperti layaknya seseorang yang baru sadar dari pingsan. Mas Joko bingung pada dirinya sendiri. "Mas, melanjutkan apa maksudmu? Kamu ngomong apa, Sri? Aku nggak paham. Barusan aku ngapain, Sri? Kok banku pegel-pegel? Terus orang-orang kenapa memandangiku?" Sri juga ikut kebingungan di situ dengan tingkahnya Mas Joko ini. Kemudian Mas Joko berlalu dari hadapannya Sri dengan masih menunjukkan raut muka yang kebingungan. Singkat cerita, acara ritual kembali dimulai, tapi Mas Joko masih kelihatan kebingungan waktu si dukun itu ngajak bicara. Sri segera dengan lahapnya memakan makanan yang ada di situ. Dan gak lupa juga Sri itu ngebungkus makanan dengan daun pisang dan segera bergegas untuk pulang dan memberikan makanan itu kepada ibu dan adik-adiknya. Panjang perjalanan pulang, Sri itu begitu riang. Sri sangat gak sabar melihat bagaimana bahagianya ibunya dan adik-adiknya ketika Sri pulang ini membawa makanan. Meskipun di situ sebagian hatinya Sri masih ada yang mengganjal dan masih bertanya-tanya apa maksud dari Mas Joko tadi. Tapi di situ ya udahlah, Sri malas memikirkannya terlalu dalam. Pikir Sri mungkin Mas Joko salah orang. Beberapa menit kemudian setibanya Sri di pekarangan rumah, di situ Sri terkejut bukan kepala. Sri ngelihat ibunya ini nangis sambil meluk adiknya. Mereka bertiga duduk bersimpuh di tanah. Badan mereka penuh debu dan Sri lihat wajah ibunya ini membiru kayak habis dipukul. Tanpa 3 orang berbadan besar itu berdiri di hadapannya. Sekali pria itu mendorong badan ibunya Sri ini pakai kakinya. Di situ Sri langsung lari tuh ke arah ibunya dan gak meduliin lagi tuh makanan yang dia bungkus pakai daun pisang tadi. Segera Sri peluk ibunya dan ibu membalas pelukannya Sri. Kemudian Sri pandang itu pria-pria itu dengan tatapan yang tajam. Sri mencoba memberikan sinyal perlawanan dari tatapan matanya itu. Meskipun di situ Sri ngerasa air matanya ini udah meleleh di pipinya. Ibunya Sri masih terisak, nafasnya tersenggal-senggal. Sarmito menangis keras. Namun Sarmon gak menangis, tapi matanya sembab. Dia tampak geram menahan tangis dan amarah. Dan di situ salah satu pria ini ngomong ke arah Sri.
Oh, kamu Sri ya? Bilang ke ibumu kalau bapakmu dulu banyak utang ke aku. Rumah dan tanah ini digadaikan, sertifikatnya buat jaminan. Sekarang, rumah dan tanah ini mau tak ambil buat ternak sapi. Pria itu adalah Harsono. Badannya tak terlalu tinggi, perutnya besar seperti orang yang sedang hamil. Jari jemarinya itu kelihatan gemuk, dan di antara jarinya ini terselip pipa rokok yang mirip gading gajah kecil. Wajahnya sangat menyebalkan, dengan bibir tebal yang mengeluarkan asap rokok yang mengepul menutupi sebagian wajahnya. Pak Harsono adalah seorang juragan sapi dan petani sukses yang kaya raya. Dia juga terkenal sebagai seorang rentenir. Dia gampang meminjamkan uang ke orang di kampungnya Sri, tapi kalau orang itu nggak bisa bayar, maka orang yang meminjam uang itu bakal dibuat ketakutan dan babak belur oleh para centeng bawahannya. Yang punya utang kan bapakku, jadi minta aja sama bapakku. Karena ibuku nggak punya apa-apa. Jangan ganggu ibuku. Anak secantik kamu kok kata-katanya kasar. Yaudah, kamu jadi istriku aja. Nanti hutang bapakmu aku anggap lunas. Enak kan? Hidup bersama denganku dijamin sejahtera. Gak sudi aku menikah denganmu. Mending aku hidup miskin daripada menikah dengan manusia yang kelakuannya buruk. Sini centengnya Harsono ini langsung mau mukul si Sri, tapi di situ langsung dihadang sama Pak Harsono. Habis itu Pak Harsono bilang lagi, yo wes ya sudah, aku kan cuma nawari. Kalau kamu nggak mau ya nggak usah marah-marah. Nyatanya ibumu itu nggak bakalan bisa bayar utang, jadi ya terpaksa. Besok gubuk reotmu itu aku bongkar. Makanya jadi orang miskin jangan sombong. Ditawar enak-enak kok gak mau. Udah nak, gak usah balas omongan mereka. Ntar kau malah dipukuli. Udah nak. Ngedenger ibunya Sri ngomong kayak gitu, Sri ini langsung gak nerusin lagi tuh ucapannya ke Pak Harsono. Di situ seketika Pak Harsono langsung ngedekat ke arah Sri. Wajahnya sangat deket sekali ke wajahnya Sri, sampai-sampai Sri ini bisa lihat hidungnya itu yang besar. Di situ Pak Harsono ngomong sambil kayak bisik-bisik. Pikirin lagi tawaranku, Nduk. Kalau nggak mau jadi istriku ya kamu paham lah. Kali aja kamu berubah pikiran. Aku tunggu kamu nanti malam di rumahku. Semalam saja. Setelah itu utang bapakmu tak anggap lunas. Gimana? Enak kan urusan sama aku? Wes lah, nurut aja. Enak kok. Aku juga lembut kalau sama wanita cantik. Daripada nanti ibumu yang udah tua itu menderita gara-gara utang bapakmu. Setelah ngomong kayak gitu, Harsono ini senyum dengan senyum yang licik gitu. Kemudian dia niupin asap rokok ke arah wajahnya Sri dengan bau asap yang sangat menyengat sampai Sri ini terbatuk. Beberapa detik kemudian Pak Harsono langsung pergi, diikuti centeng-centengnya yang masih sambil tertawa. Dari kejauhan masih tampak tuh asap rokok yang mengepul, seolah dia sangat bahagia dengan apa yang dia lakukan kepada keluarga Sri. Dan sepertinya ibunya Sri ini nggak dengar apa yang Pak Harsono katakan kepada Sri tadi, karena dia masih sibuk menenangkan Sarmito, sedangkan Sarmun Sri lihat itu masih kesal di situ. Dia seperti kesal dengan dirinya sendiri karena di situ dia merasa lemah dan nggak mampu ngebantu ibunya. Di situ langsung mereka berempat ini berpelukan bersama sambil menangis. Sri lihat di situ akhirnya Sarmun ngeluarin air mata. Sri paham dia anak laki-laki yang selalu merasa kuat, tapi dengan kejadian kali ini, air matanya akhirnya meleleh juga. Seketika, Sri langsung keinget makanan yang dia bawa dari punden tadi. Sri segera berlari dan mengambil makanan itu. Tapi di situ Sri sangat kecewa karena makanan yang dia bawa tadi sekarang sudah jadi ajang pesta bagi ayam-ayam di sekitar rumahnya. Makanan itu sudah dikerubungi ayam dan sudah hampir habis. Sri mengeluh dan menghembuskan nafas dengan sangat kasar. Ketika Sri melihat makanan yang ingin dia berikan kepada ibu dan adik-adiknya tadi, kini telah dipatok ayam. Sri jatuh duduk di depan makanan itu. Sri lihat ayam-ayam dengan asik mengacak-acak makanan itu. Di situ Sri langsung melamun dan tertegun memandangi ayam-ayam itu. Dan di situ Sri langsung ngebayangin dan ngomong dalam hatinya, apakah aku harus menyerahkan kehormatanku kepada si brengsek Harsono itu? Bukankah kami juga sudah tidak punya kehormatan dengan diinjak-injak seperti ini? Jadi, apa salahnya jika aku berikan kehormatanku padanya? Sri kasihan melihat penderitaan ibunya. Apakah pengorbanan yang dia bayangin ini sepadan? Sri hanya melamun dan terdiam. Sri masih nggak tahu langkah apa yang selanjutnya akan dia ambil. Di situ Sri dibingungkan dengan dua pilihan, antara kehormatan Sri yang hancur
atau gubuk tempat tinggal mereka satu-satunya yang akan hancur. Sri memandangi telapak tangannya yang penuh dengan noda tanah. Sri lihat tetesan air matanya jatuh di telapak tangannya yang kotor itu. Lalu dia tutup wajahnya dengan tangan itu dan dia pun menangis. Tangis yang sangat dalam sampai tangis itu nggak mengeluarkan suara. Oke guys, gimana tuh dari cerita part 2 dari cerita yang berjudul Lahirnya Sang Hamba Iblis. Ya sekarang kita udah tahu nih Darsono yang pria kerasukan itu udah ditangani sama Mas Joko. Tapi Mas Joko juga ini kayaknya kesurupan guys. Dan waktu itu dia bilang ke Sri jangan dilanjutkan. Dan di situ Sri nggak paham nih apa maksud dari Mas Joko. Tapi itu bukan masalah besar bagi Sri sekarang. Masalah besarnya adalah si Harsono. Harsono adalah seorang rentenir yang nagih utang ke keluarga mereka. Dan di situ Sri diberatkan dengan dua pilihan jika nggak bisa bayar utangnya, antara gubuk satu-satunya tempat tinggal mereka akan dirobohkan oleh si Harsono, atau kehormatan Sri nih yang bakal dihancurkan sama Harsono. Kira-kira mana nih jalan selanjutnya ataupun langkah selanjutnya yang akan Sri ambil? Gue juga nggak tahu guys ya, tonton di part selanjutnya di part 3. Oke, yaudah. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Padma Story. Dan buat kalian yang punya cerita lebih serem dari cerita ini, kalian bisa langsung ceritain dan kirim ke alamat email di bawah ini. Yaudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.